Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberi kita karunia dan nikmat yang sangat besar. Karunia dan nikmat itu ialah umur yang panjang, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Salam dan taslim kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa berkah keselamatan di dunia wal akhirah insyaallah. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Umara, NIM 1811000012. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Ki Hajar Dewantara dan Raden Kartini. Jadi yang pertama itu dulu adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi tokoh ini sangat identik dengan pendidikan Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya pun dipakai oleh Departemen Pendidikan Republik Indonesia sebagai jargon, yaitu Tutwuri Handayani dan Madya Manggukarsa Inggarsa Santulada di belakang memberi dorongan, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, di depan memberi teladan. Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soeardi Soearyanigrat. Semasa kecilnya Soeardi Soearyanigrat sekolah di LS, yaitu dalam SD Belanda. Kemudian ia melanjutkan ke Stovia, sekolah dokter Bumi Pira, namun tidak tamat. Setelah itu dia bekerja sebagai wartawan di Suet Yotomo, Medan Java, The Express, Kuentusan, Hindia, dan Kaum Muda Tajahat Timur, dan Poesara. Kemudian ia dan kawan-kawannya membentuk komitmen Bumi Potras pada tahun 1913 untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Untuk membiayai pesta tersebut, pemerintah Belanda menarik uang dari rakyat jajahannya. R.M. Soeardi Soearyanigrat mengkritik awal tulisannya Alex is Netherlands was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, dan yang for allen mar wuk allen for ven, yang artinya satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Ya, kemudian Raden Kartini. Jadi kalau kita teliti, perjuangan Kartini adalah perjuangan agar perempuan Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bukan perjuangan untuk emansipasi di segala bidang. Kartini menyadari perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan. Agar dapat menjalankan perannya dengan baik, perempuan harus mendapat pendidikan yang baik pula. Dalam sebuah suratnya kepada Profesor Anton dan Nyonya pada 4 Oktober 1902, Kartini menulis, "Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita.
agar wanita lebih cakup melakukannya kewajibannya. Kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya menjadi ibu pendidik manusia yang pertama-tama. Atas kesadaran tersebut, Kartini berniat melanjutkan sekolah ke Belanda. Aku mau meneruskan pendidikanku ke Holland atau di Belanda. Karena Belanda atau Holland akan menyiapkan aku lebih baik untuk tugas besar yang telah kupilih. Surat Kartini kepada Nyonya Ovin Swiers pada tahun 1900. Pada waktu itu Kartini beranggapan bahwa Eropa adalah tempat peradaban tertinggi dan paling sempurna di muka bumi. Namun rencana itu tak pernah berhasil. Kartini hanya mendapat kesempatan menempuh sekolah guru di Betawi. Kesempatan ini pun batal dijalani karena dia harus menikah dengan RMMAA Singgih Jojo Adiningrat. Walaupun awalnya banyak menentang adat Jawa yang kaku dan kebiasaan bahasanya berpoligami, Kartini menerima pernikahan tersebut. Ada sebuah kesadaran di benaknya dengan menikah. Dia akan berkesempatan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan Bumi Putra. Alasan ini masuk akal karena suaminya adalah seorang bupati yang berkuasa dan mengizinkan bahkan mendukungnya untuk mendirikan sekolah. Keputusan yang luar biasa dari seorang pahlawan sejati. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kurangnya dimohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.